Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih ketemu lagi dengan saya Rio Jumardi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial lanjutan dari pemrograman web. Tentunya seperti video-video saya sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi yang ada di PHP untuk memisahkan dan menggabungkan string. Ada beberapa fungsi sebenarnya di dalam PHP yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan atau memisahkan string. Namun di video kali ini saya hanya akan membahas dua fungsi, yaitu fungsi explode dan juga fungsi implode yang ada atau yang sudah disediakan oleh PHP. Oke, yang pertama fungsi explode. Fungsi explode itu digunakan untuk memisahkan sebuah string dengan berdasarkan tanda pisah tertentu. Jadi tanda pisah ini bisa saja sebuah karakter atau bisa saja dengan simbol-simbol khusus yang lain seperti bintang, garis miring dan sebagainya. Bahkan bisa juga dengan menggunakan spasi. Tanda pisah inilah yang akan dijadikan sebagai parameter pemisah string tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungsi implode. Fungsi implode ini adalah kebalikan dari fungsi explode. Jadi kalau fungsi explode tadi memisahkan sebuah string menjadi data array, kemudian fungsi implode adalah menggabungkan data-data array tadi. Jadi data-data yang sudah dipisah itu dapat digabungkan atau disambungkan kembali dengan menggunakan fungsi implode tersebut. Nah, seperti apa contoh programnya? Silakan disimak videonya. Oke, seperti biasa kita siapkan editor dan juga browsernya. Yang pertama kita buat dulu filenya. Kemudian kita simpan di local hostnya. Kalau yang saya gunakan adalah menggunakan sum di htdoc, kemudian di folder web Rio. Kemudian kita beri nama di sini misalkan olah string.php. Simpan. Kemudian kita lihat di browsernya, oke, sudah ada olah string.php di sini. Kemudian yang pertama yang kita lakukan atau yang percobaan pertama adalah memecahkan string dengan fungsi explode. Jadi yang tadi sudah dijelaskan tentang explode itu seperti apa. Begini kira-kira contoh programnya. Kita buat tag pembuka untuk PHP, kemudian di sini kita buat sebuah string untuk menunjukkan latihan explode. Kemudian kita buat perintah untuk pindah baris. Oke, setelah itu kita buat sebuah variabel. Variabelnya misalkan variabel data sama dengan selamat datang di Stitek Bontang. Misalkan seperti ini. Jadi kalimat inilah yang akan kita coba untuk pisahkan per kata dengan menggunakan fungsi explode. Nah, setelah kalimat ini jadi atau string ini jadi, kemudian disimpan di variabel $data, kemudian kita mulai membuat fungsi explode-nya. Nanti fungsi explode-nya ini kita simpan di variabel tertentu juga. Misalkan variabel pisah sama dengan explode. Nah, jadi pisah sama dengan fungsi explode. Di dalam fungsi explode, parameter nanti ada dua parameter yang kita gunakan. Yang pertama adalah parameter untuk tanda pisahnya menggunakan apa. Kemudian yang kedua adalah string mana yang mau kita pisah. Jadi dalam kasus ini string data yang mau kita pisah, maka kita tuliskan $data. Sedangkan tanda pisahnya kita gunakan tanda spasi. Nah, kenapa tanda spasi? Kalau kita menggunakan tanda spasi, artinya di sini kita ingin memisah kalimat selamat datang di Stitek Bontang ini berdasarkan tanda spasi. Jadi misalkan di sini ada tanda spasi, maka selamat jadi data pertama, datang jadi data kedua, karena ada spasi lagi, dipisah lagi di ketiga, ada spasi lagi, Stitek keempat dan seterusnya. Jadi kita explode. Parameter pertama tanda pisahnya, kemudian parameter kedua adalah string mana yang mau dipisah.
Untuk tanda pisahnya ini bebas. Misalkan kalau kita tulis karakter A, maka semua yang berhubungan dengan A itu akan terpisah. Misalkan selamat, sel karena ada A dipisah, M karena ketemu A lagi dia dipisah, T spasi D ketemu A lagi dia dipisah, dan seterusnya. Jadi dalam contoh ini kita pakai spasi saja. Setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya, biasanya kita menggunakan echo atau menggunakan print. Tetapi karena string yang kita pisah ini tadi, dia berubah menjadi array, maka untuk melihat atau mencetak isinya kita gunakan print R. Jadi print R di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan atau mencetak hasil array. Nah, apa tadi? Dolar pisah. Jadi print dari dolar pisah. Kemudian kita lihat hasilnya. Olah string.php. Ya, seperti ini. Jadi latihan explode ini yang tadi sudah di atas. Kemudian array-nya. Nah, array tadi menggunakan indeks 0 sampai dengan seterusnya. Jadi seperti yang pernah kita bahas di array, bahwa array untuk indeksasi integer atau numerik dimulai dari 0 sampai seterusnya. Di sini ada 5 kata yang terpisah. Karena 5 kata berarti array-nya dimulai dari 0 sampai 4. 0 ini selamat, kemudian 0 selamat, 1 itu datang, 2 di, 3 stitek, dan 4 bontang. Nah, seperti apa kalau misalkan kita menggunakan pisahnya menggunakan tanda di, maka yang terjadi adalah selamat datang, ini merupakan array yang ke 0 atau indeks ke 0 atau data pertama, karena dipisah oleh tanda di maka stitek bontang yang kedua atau indeks ke 1. Kalau misalkan kita pakai karakter yang lain, misalkan kita pakai karakter A, maka hasilnya semua yang berhubungan dengan A akan dipisah. Maka tanda pisah ini yang akan menentukan berapa banyak kata yang akan didapat atau dipisah berdasarkan tanda pisah apa. Oke, kita kembali lagi dengan tanda pisah spasi. Jadi ada 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, kemudian selain dengan menggunakan print R, kita juga bisa menggunakan cetak print biasa atau echo biasa dengan menggunakan array yang tadi sudah didapat. Jadi array 0, 1, 2, 3, dan 4. Misalkan di sini echo, data pertama adalah dolar data, kemudian indeks ke 0. Seperti ini. Kita buat pindah baris dulu. Maka yang terjadi adalah, nah, data pertama adalah 0. Oh sorry, bukan data ya, tetapi pisah. Nah, karena tadi kita simpannya di pisah. Jadi kalau data berarti dia mengambil yang di atas, dolar data. Oke, selamat. Kemudian misalkan kita punya data yang kedua adalah datang. Jadi data pertama adalah selamat, kemudian data kedua adalah datang. Dengan menggunakan dolar pisah. Jadi array tadi dari dolar data. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari implode. Jadi tadi kita sudah punya sebuah string, selamat datang di stitek bontang, kemudian dipisah menggunakan tanda spasi, didapatlah data 0 sampai data keempat, tapi yang dicontohkan sini cuman data 0 dan data 1, nanti bisa dilanjutkan sendiri. Setelah kita buat dia terpisah dengan menggunakan fungsi explode, maka kita coba untuk menggabungkan kembali. Nah, untuk menggabungkan dia kembali, maka kita menggunakan fungsi kebalikan dari explode, yaitu fungsi implode. Jadi fungsi implode ini digunakan untuk menggabungkan kembali string yang sudah dipecah. Oke, kita lanjutkan saja program ini. Misalkan kita kasih garis dulu supaya kelihatan bedanya di mana. Kemudian kita beri tulisan latihan implode. BR, oke. Kemudian
mulai kita gabungkan kembali dengan menggunakan fungsi implode. Caranya adalah dengan boleh langsung echo misalkan, kemudian fungsi implode atau fungsi implode. Kemudian parameternya di sini ada 2 juga. Yang pertama adalah tanda nanti mau digabungkan berdasarkan tanda apa. Kemudian parameter yang kedua adalah array tadi, yaitu $pisah. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Latihan implode, selamat datang di Sitex Bontang. Jadi pisah 0, pisah 1, selamat datang di Sitex Bontang. Itu akan digabungkan kembali menjadi sebuah string yang utuh. Nah, fungsi tanda pisah, misalkan kalau kita tanda pisahnya itu menggunakan tanda strip, maka di antara data-data array ini juga ada tanda strip. Selamat, strip, datang, strip, dan seterusnya. Jadi tergantung juga dari tanda pisah yang mau kita gunakan. Apakah spasi misalkan, atau menggunakan tanda strip atau karakter-karakter yang lain. Oke, kemudian contoh lain penggunaan explode biasanya juga digunakan untuk memecah string, khususnya misalkan fungsi dari date atau tanggal di PHP. Jadi kita ingin memisahkan mana tanggal, mana bulan, mana tahun yang diambil berdasarkan data yang ada di server atau data tanggal yang ada di server menggunakan fungsi date. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya $PHP, kemudian ada tanggal sama dengan fungsi date tadi. Date di sini kita ingin ambil, misalkan kita punya sebuah format untuk D, kemudian garis miring M, garis miring Y. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya dari format tersebut seperti ini, tanggal. Kemudian kita lihat hasilnya, $tanggal 22 Juni 2020. 22 ini adalah tanggal, kemudian Jun adalah bulan, dan juga 2020 adalah tahun. Jadi kita ingin pisah tanggal, bulan, dan tahun. Oke, bisa seperti ini data, atau kita pisahkan dulu dengan menggunakan fungsi explode. Kita simpan misalkan di $pisah, kemudian explode. Nah, di dalam explode ada 2 parameter. Parameter yang pertama tanda pisahnya mau menggunakan apa. Jadi misalkan di sini kita mau menggunakan tanda pisahnya adalah garis miring, maka kita tulis garis miring, kemudian string yang akan dipisah yaitu tanggal. Setelah itu kita coba tampilkan. Tanggal hari ini adalah $pisah, kemudian indeks ke 0 untuk tanggalnya. Kemudian kita bisa buat juga untuk yang bulan, ini adalah indeks ke 1. Kemudian tahun ini adalah indeks ke 2. Kenapa cuma sampai 2? Karena hasil dari pecahan ini kalau kita lihat saja tanpa mengeksekusi hasilnya, maka kelihatan ada 2 slash di sini, berarti ada 3 kata yang, atau 3 karakter atau 3 string yang akan terpecah, yaitu D, M, dan juga Y. D ini adalah 22, M Jun, dan Y adalah 2020. Kemudian kita pisah menggunakan explode. Hasil explode yang sudah menjadi array tadi kita simpan di dalam $pisah. $array pisah. Jadi pisah ini sudah punya indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 untuk menampilkan tanggal. Kita lihat hasilnya. Jadi tanggal hari ini adalah 22, bulan ini adalah Jun, tahun ini adalah 2020. Oke, demikian tadi pembahasan tentang fungsi explode ataupun fungsi implode yang dapat digunakan untuk menggabungkan atau memisahkan string dalam PHP. Silakan nanti bisa dicoba sendiri atau latihan mandiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.